Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js TypeScript. Di video sebelumnya kita sudah menambahkan proses register. Kali ini kita akan menambahkan untuk proses login. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi project yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, kita akan menambahkan sebuah library JSON Web Token. Kita akan install yarn add JSON Web Token. Kita akan install ini ya. Oke, kita sudah menginstalnya. Kita akan menambahkan kredensial di bagian env ini. Pertama, kita akan definisikan untuk JWT script-nya. JWT script. Nah, kita akan ambil JWT script ini dari random password ya. Kita akan buat random password generator. Nah, kita buat dia panjangnya 60 paling ya. Nah, segini kita akan copy. Setelah itu kita paste kembali ke sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi JWT untuk refresh-nya ya. Refresh script. Ini juga kita random ya. Ini kita tidak menggunakan yang sama, kita akan random ulang dan kita copy. Kita paste ke sini. Nah, kita gunakan random yang beda ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi di sini JWT expired-nya ya. Expired in-nya kita akan kasih dia 1800 second ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi JWT refresh expired-nya. Refresh expired in-nya kita akan kasih dia 86.000 second ya. Ini satu hari ya. Nah, seperti ini kita akan save. Kemudian kita akan tambahkan di bagian util ini sebuah file jwt.ts. Nah, file jwt ini kita akan definisikan beberapa. Kita akan import .env. Kita akan ambil, kemudian jwt juga kita akan ambil ya. Saya akan ganti namanya menjadi JSON Web Token. Oke, kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk generate access token. Generate access token. Ini untuk pertama kali generate ya. Kita akan gunakan user, misalkan ini tipenya ini. Nanti user ini kita buat dari data login ya. Kemudian kita akan mengembalikan sebuah string. Nanti kita akan returnkan JSON Web Token. Kemudian kita akan assign. Nah, kita akan gunakan ini ya. Kita akan assign, kemudian ini kita ubah menjadi string. Kita convert ya menjadi string. Script-nya karena dia sebelumnya bukan string. Nah, setelah itu dari string ini kita akan tambahkan expired-nya ya. Ini kita turunkan aja. Kita expired in-nya
kita tambahkan ke sini. Oke ya, kita save. Jadi kita kalau misalkan tidak terdefinisi expired in-nya, kita coba ambil ini, kita paste. Oke, ini belum digunakan, jadi masih error. Ini kita akan fix. Type-nya belum kita install ya, kita install dulu. Yarn add, ini development, add type, kita JSON Web Token untuk type-nya. Oke, kemudian di sini kita akan ekspor generate-nya. Nah, oke, sekarang kita akan tambahkan untuk refresh tokennya. Ini kita akan duplicate. Setelah duplicate, kita akan ganti namanya. Namanya kita ganti dengan refresh token, dan kita hanya mengganti untuk ininya ya. Kita sebelumnya menggunakan script, sekarang kita gunakan refresh script. Ini kita ganti dengan refresh script. Oh, yang sebelumnya juga ini kita masih salah ya. Ini pakai ini harusnya JWT script. Kemudian untuk expirednya kita gunakan yang ini, expired in. Paste. Ini kita paste. Oke, ini kita tinggal tambahkan ke sini, generate refresh token. Kita save. Oke, ini untuk JWT-nya sudah. Sekarang kita akan tambahkan untuk service-nya. Sebelumnya kita hanya memiliki proses untuk create user. Kita tambahkan sekarang untuk login. Kita tambahkan di sini, export, kemudian cons, kemudian user login. Ini adalah sebuah sinkronus. Nanti kita akan mendapatkan payloadnya nanti hanya dari user tipe. Nah, kita akan returnkan nanti promise ya. Kita hanya membutuhkan email untuk syaratnya ya. Kemudian yang dari hasil pengembaliannya nanti kita akan compare menggunakan Bcrypt ya. Kalau misalkan hasil compare-nya benar, maka kita akan verify dia sebagai user login ya. Oke, kita akan tambahkan juga di bagian validasi ya. Ini ada user validation. Nah, kita akan tambahkan untuk login. Kita tambahkan export on login user validation. Oke. Kita akan tambahkan di sini payload user type. Nanti kita akan returnkan joy ya. Mungkin ini kita nanti tambahkan, nah seperti inilah ya. Kita hanya membutuhkan email dan password. Nah, passwordnya kita akan validasi yang sama. Karena ini login, kita tidak perlu menambahkan ini ya, 3 dan 15-nya tidak perlu. Jadi ini cukup seperti ini aja. Password harus diisi, password harus berupa string. Ini aja. Kalau emailnya kita berikan validasinya. Oke, kita akan buka lagi di sini user controller. Nah, user controller kita tambahkan untuk proses loginnya ya. Sebelumnya kita sudah memiliki proses register. Kita tinggal tambahkan di sini export
cons login user, misalkan ini adalah sebuah asinkronus. Nah, ini try catch-nya definisikan juga, kita tambahkan tutupnya. Oke, kita akan rapihkan. Pertama, kita akan menggunakan input user valid, ini kita ganti ya, bukan input tapi login user validation. Nanti kita akan mendapatkan error dan value. Ketika terjadi error, kita akan kirimkan errornya ya. Input data gagal. Dan value-nya di sini kita bukan create user, tapi kita await-nya adalah user login. Ini kita ganti dengan user login. User login ini kita ambil dari ini ya. Kalau misalkan kita lihat, kita memiliki create user dan user login. User login kita sudah tambahkan. Kalau misalkan loginnya berhasil, nah kita akan cek nih jika user tidak sama dengan user. Nah ini kita gunakan perbandingan ya. Jika user sama dengan 0, kita ganti dengan ini. Maka user not found, misalkan user tidak ditemukan. Ini gagal, misalkan seperti ini ya, kita returnkan. Terus kalau misalkan ternyata usernya ada, kita akan compare. Kita akan cek jika compare ini kita ambil dari util ini ya. Compare, ya kita akan ambil value password dengan user password. Value password dengan user passwordnya. Value kita akan dapatkan dari inputan yang tadi sudah difilter ya. Kemudian user password kita dapatkan dari return hasil loginnya. Kita compare. Nah nanti kalau misalkan berhasil, kita akan kasih pesan. Ini jika ini not, kalau misalkan ini tidak sama, kita akan kirimkan bukan login sukses ya, password tidak valid, ini errornya 400. Oh yang ini harusnya kita kirimkan yang ini ke sini, tutup. JSON null. Oke. Nah, ini kalau misalkan dia di compare ternyata tidak sama, maka kita akan returnkan error 400, password salah, login gagal. Nah, kalau misalkan semuanya sukses, maka kita akan kirimkan respon 200, errornya 0. Login misalkan login sukses, kemudian usernya kita tambahkan. Nah, mungkin ini usernya karena kita passwordnya tidak akan kita kirimkan, kita akan definisikan untuk objek usernya. Kita akan kasih ID, kita akan ambil dari user ID, kemudian email, kemudian nama, user nama, kemudian role. Sampai sini aja ya, kurang koma ya. Kemudian kita baru kirimkan di sini USR-nya. USR. Dan dari sini kita harus definisikan juga untuk refresh tokennya. Cons token sama dengan generate access token. Kita definisikan usernya.
Kemudian kita akan definisikan juga refresh token. Kita akan generate refresh token dengan data user juga. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan di sini untuk akses token. Kita akan ambil dari token, dan refresh token kita akan ambil dari token. Nah, gini ya. Jadi kita akan mengirimkan dua buah akses token dan refresh token. Ini supaya sama, kita ganti dengan refresh token, dan ini hanya cukup kali saja. Ini ya. Oke, ini kalau misalkan berhasil, dan kalau misalkan ada error, dia akan dikirimkan ke next proses. Kita akan buka lagi untuk yang route-nya ya. Di sini ada user route. Kita akan duplicate. Ini kita tinggal ganti dengan login ya. Kita akan ganti dengan login. Ini bukan register user tapi login user ya. Login user. Oke, ini sudah. Kita akan coba jalankan. Kita akan clear, kita akan jalankan yarn dev. Oke, kita akan buka lagi yang tanda kliennya. Sebelumnya kita sudah memiliki register, kita akan duplicate ya. Kita duplicate yang register ini. Nah, sebelumnya hanya register, kita akan ganti dengan login. Login, kita bisa menggunakan emailnya ini dan juga passwordnya ini ya. Berarti kita hanya membutuhkan dua ini saja, email dan juga password. Metodenya post, kita bisa send. Nah, kita sudah berhasil login ya. Login sukses, kemudian kita sudah mendapatkan akses token, kita juga sudah mendapatkan refresh token. Ini kalau misalkan emailnya kosong, nah ini sudah ada ya validasinya. Atau misalkan kita coba passwordnya tidak sama ya, kita kirimkan password salah. Jadi ini untuk validasinya juga sudah jalan ya. Oke, untuk proses login untuk mendapatkan akses token dan refresh token sudah berhasil kita jalankan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.